Saya akan kembali membacakan satu bagian yang tadi sudah dibacakan bersama, yaitu Kisah Rasul 1. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 dan 8. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, khususnya juga yang di rumah yang mengikuti live streaming YouTube dari GSRI Taman Sari. Kita mendapatkan sebuah pemikiran yang berharap diperbaharui oleh dia dengan tema diberikan kuasa untuk bersaksi. Kisah 1 ayat 8 dan kisah 2 ayat 1 sampai yang keempat. Apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan? Kita tidak menjadi lupa bahwa di samping gereja kita ada tulisan seperti ini. Menjadi gereja yang bertumbuh dan misioner. Yang isinya di dalam misi kita menumbuhkan iman kita di dalam persekutuan untuk mendampingi sesama anggota tubuh Kristus, yaitu gereja yang berjemaat di sini, di dalam memberitakan kabar baik, yaitu Injil, melalui kelompok hidup yang penuh iman. Artinya engkau dan saya hari ini sama-sama berjemaat, bergereja. Bergereja itu artinya menjadi universal, bersama-sama di lokal-lokal tertentu. Dan lokal kita ada di tempat ini, yaitu Taman Sari. Nah, biarlah di dalam perhimpunan yang tidak terlalu banyak ini menjadi kelompok hidup yang penuh iman. Yang kita mungkin sebut dengan kelompok sel, kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, dan lain sebagainya. Buat apa? Ujung-ujungnya adalah kita menjadi saksi Kristus. Nah, visi misi GSRI ini sudah dibagikan. Bahkan saya juga membawanya hari ini, ya, sebentar. Rada susah ya, biasanya nggak pakai bagian ini, sekarang harus pakai bagian ini. Ini maksud saya. Anda sudah punya kan? Digunakan enggak? Atau ditaruh di rumah? Enggak ada isinya sih. Anda boleh pakai ini, saya udah isi. Hampir 500-an ribu. Jadi kapan saja bisa pakai macam-macam ini. Mau ke Indomaret, Alfamart, bisa beli sesuatu dengan gesek ini. Lewat tol, gesek ini. Tidak usah pakai uang cash. Lalu apa lagi? Naik MRT juga bisa. Apalagi Transjakarta juga bisa. Dan semuanya bisa. Untuk apa? Sebenarnya majelis mengingatkan supaya kita menjadi gereja yang pada gilirannya memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena engkau bertumbuh. Dan saya berharap teks ini menumbuh kembangkan iman kita melalui persekutuan yang kecil. Dan ini adalah perayaan yang besar karena kita sudah menang di dalam mengisi persekutuan kelompok kecil kita. Nah, sedikit barangkali latar belakang kenapa Pentakosta itu menjadi bagian yang dirayakan di dalam hari kalender gerejawi. Hari ini saya menggunakan stola merah yang menggambarkan itu ada beberapa. Yang pertama merah yang menggambarkan tentang api. Yang tadi kita bacakan di kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ada lidah api, sebuah simbol yang mau mengatakan, mungkin Anda ingat bagaimana Yesaya juga diutus oleh Tuhan ketika
ada seorang raja mati, maka Tuhan sebagai raja di atas segala raja tidak akan mati. Dia akan memerintah. Lalu Tuhan raja di atas segala raja itu memerintahkan, siapakah yang akan kuutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepada umatku? Maka pada waktu itu Yesaya siuman, tidak ada orang lain kecuali dirinya. Lalu dia berargumen, engkau kudus, aku harus menyampaikan firman kudus, tetapi bibirku najis. Bagaimana mungkin? Maka waktu itu Tuhan mengambil api dan membersihkan bibir yang najis itu menjadi kudus. Sekarang engkau tidak lagi najis, engkau menjadi penyambung lidahku untuk pergi memberitakan kabar baik ini kepada umatku, supaya mereka tahu kalau Uzia bisa mati, raja yang kau harap-harapkan, aku tidak pernah mati. Itu salah satu latar belakang merah di dalam lidah api. Dan merah yang berikutnya adalah karya monumental Kristus yang menumpahkan darahnya. Itu menjadi bagian ketika dia menggenapkan Paskah Israel. Roti yang dipecah ini adalah lambang tubuhku yang dibagi-bagikan bagimu untuk memiliki hidup yang kekal. Dimulai daripada anggur ini yang menjadi lambang darahku yang tercurah. Karena lewatnya yang seharusnya engkau dan saya mati, diberikan kehidupan, dihembuskan kembali roh yang sama untuk menyampaikan kabar baik. Karena engkau tidak lagi mati dan tertidur. Maka di dalam salah satu surat Paulus Efesus, dia berkata, hai engkau yang mati, bangkitlah. Dan engkau yang tertidur, bangunlah untuk menyampaikan kabar baik. Jadi warna merah itu menggambarkan lidah api yang mau mengutus Anda dan saya dari merah darah Kristus yang tercurah, Allah yang mengasihi kita. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan kepada Anda tentang lambang merah di dalam Pentakosta. Lalu kita melihat juga bagian berikutnya. Oh, ternyata belum di on, pantas dipijit-pijit tidak jalan dia. Saya coba membedakan kata kuasa di dalam Kisah 1 ayat 7 dan Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 7 yang disebutkan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kata kuasa itu punya kata dasar exousia dari kata existi, ya, ek dan eimi. Eimi itu di dalam bahasa Yunani artinya saya ada. Maka saya katakan di sana exousia itu ya bentuk dari orang ketiga tunggal, present indikatif. Artinya kalau kita sedang menyusun kalimat ya, Anda dan saya mengatakan saya pergi ke pasar misalnya hari ini. Maka orang Inggris mengatakan I go to the market today. Maka bentuknya go, ya, itu menyatakan bahwa itu adalah indikatif, bukan imperatif, bukan perintah, tapi sebuah indikasi. Ini loh hari ini saya. Dan ketika murid-murid bertanya kepada Yesus yang bangkit itu, jadi apakah engkau ingin memulihkan kerajaan ini dan membangun kembali apa yang kau katakan ketika engkau sebelum mati? Maka Yesus mengatakan, engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktu. Ada dua istilah lagi di situ. Masa di sana menggunakan kata kronos yang menjadi kronologi. Yang satu lagi masa
yang dikatakan di ayat berikutnya waktu itu, saat di dalam terjemahan yang lama, ya, itu menggunakan kata kairos, yaitu titik di mana dia mau memberikan itu kepada Anda dan saya. Apa sih itu kairos? Dibedakan dengan kronos. Kronos itu semua peristiwa yang sudah terjadi. Dan Anda sudah menandakan itu di dalam agenda Anda. Oh, itu dulu saya ke pasar. Oh, saya membeli ini, saya membeli itu. Itu ada catatannya. Dan catatan itu ada di dalam istilah kronos. Artinya engkau dan saya memahami tentang Yesus Kristus yang pernah mengajarkan itu. Dan engkau punya catatannya. A, B, C, 1, 2, 3. Tetapi ketika dia katakan di dalam istilah waktu atau saat itu dengan istilah kairos, maka penjelasan kairos yang paling mudah itu adalah ketika engkau mendengar orang mengingatkan kita, mengajarkan sesuatu, lalu kita ingat itu dan kita mulai ngeh, lalu kita bilang, oh, atau aha gitu ya. Jadi ada hal yang membuka pikiran kita. Dan kapan titik daripada masa itu atau saat itu, waktu itu Anda mengatakan, aha, oh, itu adalah bagian yang saat tadinya ada kegelapan lalu tersingkir kegelapan itu dan menjadi terang. Waktu itulah disebut dengan kairos. Jadi kalau begitu kairos itu seperti apa? Apakah dia mendahului kita atau dia sedang mengejar kita? Itu menjadi pergumulan para filsuf-filsuf hari ini. Tetapi yang mau dikatakan ketika saat itu tiba, ya, ketika dikatakan di dalam bagian itu waktu itu tiba, dia akan mengubah hati kita. Bukan karena engkau membaca catatan-catatan kronologinya, tapi karena pada waktu engkau membaca bagian itu, dulu engkau pernah baca, kemarin engkau pernah baca, tapi hari ini ketika engkau membacanya menjadi berbeda. Dan itulah yang disebut dengan kairos. Dan Yesus mengatakan kepada murid, nanti dia akan memberikan kuasa. Jadi kalau begitu kuasa yang di ayat 7, dia mengatakan bahwa itu kuasa yang berasal dari dirinya. Bukankah dia pernah berjanji kepada murid-muridnya? Khususnya di Yohanes 14 ya. Saya bacakan dulu bagian itu supaya kita siuman apa yang dikatakan. Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi akan ada transisi nih dari Yesus yang terlihat kasat mata dibatasi di dalam sebuah ruang waktu, lokasi. Hari ini dia akan pergi dan mengutus Roh yang tidak dibatasi ruang waktu. Dia bisa ada di mana-mana. Dia penuh kuasa yang akan melengkapi Anda dan saya. Dan yang diutus itu dengan istilah kuasa adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang kita kenal dengan Roh Kudus, yang dicatatkan di dalam Kisah pasal 2 tadi. Menggambarkan ketika dia turun sebagai lidah api, mendengar angin yang seperti badai. Dan ketika mereka itu mengetahui bagian itu di dalam ketidaksadaran barangkali awalnya, lalu mereka mulai engah. Kenapa? Mereka berbicara pasti di dalam bahasa Aram. Karena mereka bukan orang terdidik, orang-orang yang dari kelompok nelayan. Mereka berdoa waktu itu. Mereka berbahasa Aram. Tapi tahukah Anda yang mendengar itu,
dari semua sudut-sudut negeri. Bahkan di dalam catatan ayat yang ke Kisah 2 itu, ayat yang mulai 6 dan seterusnya itu, di sana digarisbawahi mereka dari Frigia, dari Pamfilia, dari Elam, Media dan seterusnya. Kalau saya hitung tidak kurang 13 kota dengan budaya yang berbeda. Kenapa disebutkan kota-kota itu? Itu adalah orang-orang Yahudi yang di dalam masa pembuangan sekitar 586 sebelum Kristus, ya, mereka dibuang ke Babilonia, dan pada waktu itu mereka kembali sesudah 70 tahun. Ada banyak yang kembali itu hanya terhitung ribuan saja. Sisanya tetap di negeri pembuangan itu. Nah, pada hari di mana 3 hari raya utama di Israel, mereka datang ke Yerusalem, khususnya orang lelaki. Kapan? Yang pertama pada waktu Paskah. Yang kedua pada waktu Pentakosta. Jadi 50 hari sesudah Paskah. Yang ketiga Pondok Daun. Itu untuk mengingat apa? Kalau Paskah mengingat mereka menjadi umat Allah yang dipilih, yang diselamatkan sebagai anak sulung di Mesir. Pentakosta itu artinya ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak pernah menanam, mereka tidak pernah merawat, tapi mereka memanen di negeri perjanjian Tuhan. Itu Pentakosta. Lalu hari Pondok Daun itu apa? Yaitu hari di mana orang-orang itu tinggal di pondok-pondok dari ranting daun untuk mengingat perjalanan mereka keluar dari Mesir ke negeri perjanjian Kanaan 40 tahun. Jadi dengan kata lain, di dalam 3 hari raya utama itu, orang-orang Yahudi yang ada di ujung-ujung negeri itu pasti datang ke Yerusalem. Nah, di dalam konteks mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, mereka melihat 12 rasul yang berbicara di dalam bahasa Aram pastinya, tapi justru mereka mendengar itu adalah bahasa di mana mereka tinggal. Kalau hari ini Anda tidak usah khawatir karena ada teknologi yang disebut dengan converter, ya, translator, dari orang yang berbicara sebagai narasumber lalu diterjemahkan. Maka si penerjemah itu menyampaikan gelombang itu melalui audio, lalu akhirnya ketika Anda melakukan getar yang sama, maka getar audio dari translator itu, penerjemah itu masuk ke kita. Padahal yang ngomong itu sebut saja orang Inggris. Anda tidak berbahasa Inggris. Tetapi Anda mengerti apa yang diomong karena ada penerjemahnya. Pekerjaannya kira-kira bisa disejajarkan seperti itu. Pertanyaannya satu. Bagaimana ceritanya? Apakah si rasul itu berbahasa seperti bahasa ibu orang Yahudi di pembuangan? Atau dia tetap berbahasa Aram tetapi diterjemahkan oleh roh yang nampak seperti lidah api dan suara angin yang keras itu. Itu bagian yang susah dibuktikan tetapi dipercayai sebagai karya Allah. Maka pada waktu itulah Anda dan saya mulai siuman. Kalau begitu kuasa yang dijanjikan Yesus keluar dari Bapa itu artinya adalah Allah yang selalu ada karena bentuknya present indikatif singular. Tidak ada tandingannya, satu-satunya. Berarti saya ada kemarin, saya ada hari ini, saya ada besok. Tidak berubah, saya ada. Itu menggambarkan Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang sama di dalam janji dan setia. Nah, Dia sedang memberikan perintah kepada kita untuk pergi memberitakan kabar baik. Lalu di dalam pasal 1 ayat 8 dikatakanlah seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Yesus, bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka kisah 1:8 itu kuasa mengatakan dengan istilah dunamis yang artinya kuasa mujizat. Dari kata dunamai, ya, yang artinya ada,
dan mungkin selalu ada dan penuh kuasa. Dan dari kata dunamis itu ada turunan yang dibentuk di dalam bahasa kita dengan istilah dinamis. Sifatnya selalu bergerak, dinamika, pergerakan. Dinamo itu adalah mesin listrik ya, yang kalau dikasih strom dia berputar. Dan juga dinamit, sesuatu yang kecil tetapi kalau hulu ledaknya dibakar dia akan meledak. Maka pasti Anda pernah mendengar ada satu pembelajaran dari Kennedy gitu ya, James Kennedy kalau tidak salah, yang membuat manual tentang evangelism explosion. Sudah diterjemahkan sebagai ledakan penginjilan. Dia menggunakan istilah dunamis ini. Yang dinamis, yang dinamikanya kuat karena mempunyai ledakan yang dahsyat. Dia menulis buku itu untuk menjadi manual penginjilan. Kalau begitu kita menjadi tahu Roh Kudus sebagai pribadi yang penuh kuasa, dia memberikan gerak dinamis. Dia memberikan sebuah ledakan di dalam batin. Ketika masa dan waktu, kronosnya Tuhan dan kairosnya Tuhan, yang engkau dan saya tidak pernah paham. Tapi ketika dia memberikan hunjukan-hunjukan itu, dan engkau menjadi aha, dan itulah saat engkau menyampaikan kabar baik untuk meledakkan batu yang keras, yang menyimpan janji di dalam hati kita yang keras bagaikan batu. Karena dia pernah berjanji, aku akan memberikan perintahku, hukumku di dalam loh hatimu yang lembut. Maka kalau Roh Kudus itu meledakkan segala yang keras itu dan menjadi lembut, engkau akan berubah. Dan perubahan itulah yang dibaca dunia. Dan pada gilirannya engkau dan saya disebut sebagai orang-orang yang disebut dengan kelompok hidup yang penuh iman. Demi menumbuhkan iman kita melalui persekutuan yang idenya mendampingi sesama kita di dalam menyampaikan kabar baik. Ini saya membuat lingkaran yang panahnya itu ke dalam. Lalu di situ ada salib yang sebenarnya menjadi sebuah gambaran ya. Ini salib yang ini. Oh, enggak tembus ya. Anda lihat yang tengah itu simbol sebagai bait Allah. Jadi 3 hari raya utama orang Yahudi dari seantero dunia mereka datang ke titik itu. Ketika mereka datang ke sana itu adalah gerak sentripetal. Jadi sebuah gerakan melingkar menuju kepada pusat. Barangkali itu adalah gerakan di dalam Perjanjian Lama. Setiap orang pergi ke Yerusalem. Tapi sesudah Yerusalem itu, yang di sana dikenal dengan bait Allah Salomo, yang dirancang oleh Daud ayahnya. Yesus pernah sebelum dia meninggalkan dunia ini dan tergantung di kayu salib, dia menangisi Yerusalem. Dan dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, kota yang harusnya memberikan damai sejahtera, justru di tempat ini semua nabi Tuhan dibunuh. Barangkali Yesus juga sedang mengingatkan semua murid-muridnya. Aku sebagai nabi di atas segala nabi pun akan terbunuh di sini. Tapi aku akan mengatakan kepadamu, bait itu yang tadinya menjadi tanda anugerah Tuhan akan hilang. Bahkan batu tidak rela bersusun satu dengan yang lainnya, rata. Maka pada waktu itulah kenangan tentang Tuhan yang baik sirna. Bagaimana engkau dan saya bisa kembali bisa memahami satu gerak yang dari luar ke dalam. Dan hari ini hasrat untuk terbangun apa yang kita dapatkan di pusat
lingkaran itu. Tidak ada lagi. Apakah engkau dan saya masih punya gerakan untuk pergi menjadi utusan Kristus? Justru di saat itulah transisi terjadi. Ketika mereka datang di hari Pentakosta, janji Bapa itu mewujud. 12 murid itu dipenuhi roh. Bahkan ada kelompok 120 juga yang sama-sama berdoa dipenuhi roh. Anda tahu apa yang mereka katakan katanya? Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi apa yang disampaikan para murid pada hari Pentakosta? Mereka mengungkapkan karya Allah yang mengubah batin mereka. Tidak ada yang lain. Bahwa ide aha, ide wow, itu semua adalah ide pencerahan di saat, di masa, dengan istilah kairos itu mengubah pikiran kita. Lalu murid-murid itu mengatakan apa yang dikerjakan Allah bagi setiap pribadi. Ketika engkau dan saya mengalami seperti itu, maka engkau dan saya adalah orang-orang yang tidak lagi mempunyai gerak ke dalam. Tapi diharapkan sesudah Pentakosta itu engkau keluar. Tetapi pada waktu saat transisi itu, Yesus sebelum naik ke surga, itu di dalam catatan pasal 1 Kisah, engkau akan menerima kuasa. Karena Bapa dengan kuasanya yang akan dia berikan kepada engkau dan saya, engkau tidak pernah tahu. Tapi ketika engkau memilikinya, engkau akan bergerak bukan lagi ke dalam, tapi keluar. Jadi dari Yerusalem akan keluar. Dan ternyata betul. Karena pada waktu para rasul itu dipenuhi roh, masih di Yerusalem, mereka keasikan. Selalu ceritanya masa lalu. Wah, dulu Yesus ada di sini ngobrol ini itu. Asik kita di sini. Udah segini aja seperti di Taman Sari, jangan gede-gede. Cukup segini, enak. Nanti kalau kegedean kita susah membiayai. Nanti kalau semua orang yang kita kurang kenal, kita akan tidak lagi hangat. Saya khawatir ini adalah spirit status quo yang mematikan diri sendiri. Kalau Tuhan memberi itu bukan membuat Anda susah. Tapi Anda memang sedang dilatih dengan saya. Supaya kita tahu bahwa kesusahan itu bukanlah tujuan akhir. Tapi kesusahan itu adalah sarana untuk membentuk kita menjadi tegar, menjadi tekun, menjadi tabah. Dan pada gilirannya kita tiba di tujuan. Dan ada begitu banyak orang yang tidak kita kenal. Mereka mengenal Kristus. Saya mengikuti gerak dari ibu bapak di sini. Pergi mendoakan orang yang sakit. Bunyinya mendoakan orang sakit. Tapi saya yakin roh Tuhan yang bekerja di sana akan menceritakan pengalaman hidupmu bersekutu dengannya. Dan kau mengalami sesuatu yang diubahkan. Membuat pendengar itu pada akhirnya tersentuh. Dan mereka pun mau menerima Kristus pada gilirannya. Kalau mereka semua datang di sini, mungkin kau bahagia karena melihat banyak. Tapi kalau itu selalu datang dan kau harus menyediakan konsumsi, kira-kira siapa yang membiayai konsumsi itu? Halo? Halo? Jangan-jangan Anda kaget hari ini. Minggu lalu juga. Berharap jemaat memberikan ekstra kolekte. Satu untuk operasional gereja, satu untuk STT Iman. Barangkali dulu seminggu, dalam sebulan hanya ada 1 minggu. Tapi jangan-jangan hari ini setiap minggu akan bunyi terus ya. Anda majelis belum ya?
Belum majelis katanya. Mau jadi majelis lah. Itu kenapa gini-gini? Capek. Susah. Jangan-jangan Anda akan mengatakan ini majelis mata duitan atau apa ya? Bukan. Karena apa yang kau sedang kerjakan itu ada harga yang dibayar. Dan Tuhan sudah lunaskan. Kalau Tuhan sudah lunaskan berarti hari ini kita yang melanjutkan. Dan Yesus naik ke surga bukan eng-eng di sana. Bukan. Dia mendoakan Anda dan saya untuk tetap setia di dalam pekerjaan. Jadi siapa yang bayar itu? Kitalah. Dari mana uangnya? Kerjalah. Di dalam waktu-waktu seperti itulah kita merasakan penyertaan Dia. Kalau semuanya ada, mau pakai ini ada, mau pakai itu ada, mau bayar ini ada, mau bayar itu ada. Nggak ada yang susah menjadi utusan Kristus. Tapi kalau ini nggak punya, itu nggak ada, sekarang menjadi utusan, tidak bisa dihentikan, harus lanjut bekerja. Itu bisa menjadi tangisan yang selalu mengeluarkan air mata. Tapi Tuhan punya kasih karunia yang digambarkan seperti pencernaan kita yang memasukkan semua kesulitan dan Dia menampungnya. Mata airmu ditampung Tuhan. Air matamu ditampung Tuhan menjadi mata air yang orang-orang melihat kesusahan kau dan saya tidak menyurutkan semangat untuk menyampaikan kabar baik. Barangkali di situ dunia akan siuman. Ternyata orang Kristen itu luar biasa. Jadi kalau hari ini engkau dilimpahi segala berkat, dilindungi dengan segala kuasa, orang dunia akan mengatakan, ya karena engkau dipelihara. Tapi kalau Dia yang berjanji memelihara seakan-akan terlambat waktunya dan kau setia, saya kira itu keren. Dan orang dunia akan mengatakan, wow. Dan ketika engkau menceritakan itu, maka sang pendengar yang belum pernah tahu kenapa harus begitu, batinnya menjadi lembut. Karena roh Tuhan yang kudus itu bagaikan sebuah api yang menghanguskan. Dia menghancurkan kekerasan itu. Dan orang yang mendengar akan mengatakan, aha, sekarang aku tahu. Kehadiranmu tidak akan jadi sia-sia. Karena Dia menyertai kita selamanya. Søren Abe Kierkegaard, seorang eksistensialis Kristen, mengingatkan kita. Dia berkata ketika tirani mati, pemerintahannya selesai. Ketika iblis dikalahkan, pemerintahannya selesai. Tapi ketika seorang martir mati, yaitu saksi Kristus mati, pemerintahannya dimulai. Siapa martir pertama? Kristuslah. Dia mati demi engkau dan saya. Dipikirnya bahwa dengan kematiannya lenyaplah kerajaan itu. Dia berkata, engkau tidak perlu tahu soal masa dan waktunya. Tidak perlu. Karena Dia akan memberikan kuasanya kepadamu. Dan kalau engkau menerima kuasa yang keluar dari dirinya, yang selalu ada, engkau akan punya gerak dinamis yang luar biasa. Bahkan meledakan yang keras sekalipun menjadi lembut. Dan itu yang disampaikan Kierkegaard. Sebagai seorang eksistensialis Kristen yang mengatakan ada pengharapan. Kalau Kristus pernah mati, justru disitulah pemerintahannya dimulai. Karena Dia disebut sebagai martir. Tertullian sebagai Bapak Gereja, dia berkata bahwa darah kaum martir itu adalah benih gereja. Kalau tadi soal ekstra kolekta, sekarang lebih berat lagi. Siapa yang rela mati demi pemberitaan Kristus? Ada. Susah kan?
besok lusa kita akan mengalami itu. Pasti. Tapi saya boleh mengatakan, jangan lupa Bapak Gereja ini. Sekitar abad kedua, jadi masih ada ingatan gereja mula-mula. Dia menjadi siuman Stefanus dirajam dengan batu. Justru ketika rajaman itu membuat Yerusalem itu kosong. Semua orang ketakutan. Musuh itu menghancurkan bait Allah supaya pengharapan mereka juga lenyap. Tapi semakin ditekan, semakin dibabat, mereka semakin merambat. Mereka pergi ke Antiokhia menggantikan pusat misi yang tadinya Yerusalem. Karena Yesus berkata mulai dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu ke Yudea itu dekat, sama-sama di selatan. Sama-sama saudara dari suku Yehuda. Tapi ketika Samaria ada 10 suku di sana yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Ketika Salomo turun tahta, maka kerajaan Israel pecah dua. Samaria adalah saudara yang sekaligus musuh. Biarlah kau sampaikan kepada musuh-musuhmu yang masih engkau mempunyai darah daging leluhurmu. Sampaikan itu. Dan kalau kau sudah sampai ke Samaria, pergi juga ke ujung bumi. Yang waktu itu ada kaisar yang sangat angkuh dan congkak meremehkan kekristenan. Sampaikan itu. Maka Yesus mengutus bukan Petrus, tetapi Paulus yang terdidik. Karena dia akan memenangkan pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang cerdik-cendekia. Lewat mereka, lewat Paulus, mereka dimenangkan. Dan pada gilirannya kita tahu, karena darah martir itu adalah benih gereja. Dan terakhir, Martin Luther King, kalau tidak salah usianya tidak sampai 40 tahun. Dia berkata jika seseorang belum menemukan yang untuknya dia rela mati, orang itu tidak pantas untuk hidup. Anda tahu, orang ini semasa hidupnya sangat gencar untuk memperdebatkan segala rujukan-rujukan. Kalau kita seperti DPR-nya Amerika, yang selalu membedakan ras suku hitam. Dan dia berkata kita sama sebagai manusia. Dan dia selalu di garis depan untuk memenangkan hak asasi manusia. Dan ketika dia sedang melakukan itu, dia tadinya hampir mati, tapi terselamatkan. Tapi peristiwa yang kedua, tidak selamat dia. Karena dia ditembak. Tadinya ditusuk dan dia masih selamat. Dan dia tidak mundur. Karena dia tahu kenapa dia harus mati. Ada tujuan untuk memberitakan kemanusiaan yang berharga. Saya tidak takut mati meskipun sudah ditusuk belati. Dan hari itu dia kembali menyuarakan sesudah sekian tahun. Dan hari itu dia ditembak mati. Tapi berhentikah? Tidak. Suaranya bergema. Dan sekarang orang kulit hitam menjadi pemimpin-pemimpin di Amerika. Itu karena dia. Berapa umurnya? Enggak panjang. 39 tahun saja. Kita yang kepengen umur panjang tapi enggak ngelakuin apa-apa. Malu. Enggak pantas hidup katanya. Apakah saya ngomong hari ini sedang bosan hidup? Bukan. Karena hidup kita berharga. Kabarkan itu kepada banyak orang sebagai utusan. Karena kalau tidak berharga, kenapa kita mau sampaikan? Tahu dari mana kita berharga? Karena harusnya kita mati. Tapi dia menebus dengan darahnya, warna merah itu, lewat kematian. Dan sekarang dengan api yang merah itu, membuat bibir yang najis itu menjadi kudus, menyampaikan kabar baik. Sampaikan itu. Barulah kita lega kalau harus kembali ke rumah Bapa. Kenapa? Tidak ada
hutang moral. Tidak ada hutang apapun yang Tuhan sudah bebankan yang tidak kita wujud nyatakan. Kenapa bisa? Karena Roh Kudus itu bukanlah pribadi yang dikuasai ruang dan waktu, tapi dia menguasai ruang dan waktu. Dia akan menyertai kita. Dan di dalam bagian ayat yang terakhir menutup khotbah ini, Yohanes yang ke-15. Saya akan bacakan ayat yang ke-26 dan 27. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, eksesti tadi, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menyertai kita pada waktu kita memberitakan kabar baik. Karena arti exousia itu kuasa, itu juga ada di dalam catatan Matius 28 yang disebut dengan amanat Injil, amanat agung, ayat 18 sampai yang ke-20. Yesus berkata, segala kuasa yang di langit dan di bumi diberikan kepada aku. Kata kuasa itu sama dengan Kisah 1 ayat 7, exousia. Aku berikan kepadamu supaya engkau pergi menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai ke ujung bumi. Loh, katanya Yesus naik ke surga. Kenapa dia menyertai? Karena dia memberikan roh penolong, roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi hari ini ketika Roh Kudus menyertaimu, tanda yang pertama adalah engkau tetap mengakui Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau engkau berani menghina, itu berarti yang ada di dalam batinmu dan batinku bukan Roh Kudus. Bukan. Tapi hari ini kita boleh dikuatkan. Kita diberikan kuasa oleh Dia untuk bersaksi. Bukan melihat pameran tindakan Allah yang dahsyat. Bukan. Tapi dari sana kita mempunyai sebuah transformasi hati yang tadinya keras menjadi lembut. Dengan mengungkapkan di dalam kairos theos itu, aha. Dan saat itulah engkau akan bergerak. Dan nama Tuhan dipermuliakan.